Shalom Pak Esra, dalam Kejadian 2 ayat 24 Tuhan berfirman, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Pertanyaannya, mengapa banyak tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama seperti Abraham, Yakub, Elkana suami Hana, Daud, Salomo yang beristri dan mempunyai banyak gundik, namun mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa? Bukankah orang yang hidup dalam dosa Tuhan tidak berkenan? Atau apakah di Perjanjian Lama berpoligami itu bukan dosa? Terima kasih. Poligami itu tetap dosa, baik di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun sekarang. Saudara kutip ayat Kejadian 2 ayat 24, itu dasarnya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, bukan ketiganya. Orang kalau berpoligami berarti ketiganya atau keempatnya. Ya kan? Kalau Salomo itu ke-1000-nya. Ya. Jadi poligami itu tetap dosa. Tapi kok tokoh-tokoh Alkitab itu kok berpoligami? Ya berarti tokoh Alkitabnya itu dosa. Tapi kalau memang mereka berdosa, kenapa Tuhan masih mau pakai mereka? Ya sebenarnya kalau bicara Tuhan mau pakai, kita juga pernah berdosa semua. Ya, tapi Tuhan pakai juga kan? Ya kan? Toh nanti kita baru tidak berdosa kalau sudah di surga. Tapi khusus tentang poligami ini, sekalipun itu dosa, kelihatannya penanganan Tuhan terhadap mereka atau reaksi Tuhan terhadap dosa poligami ini agak lembut. Agak lembut ya. Ketimbang di Perjanjian Baru. Mengapa? Ini bukan karena Tuhan kompromi dengan dosa, tapi karena memang poligami itu menjadi budaya pada waktu itu. Itu menjadi sesuatu yang kebiasaan dalam budaya-budaya pada waktu itu. Bahkan dalam kebudayaan waktu itu, kebesaran seorang raja itu tergantung dari berapa banyak istrinya. Itulah mengapa Salomo punya banyak istri dan gundik, total 1000. Itu bukan karena dia maniak seks. Ya. Dan punya istri sebanyak itu juga belum tentu tidur atau hubungan seks dengan banyak seperti itu. Nah kalau satu hari satu aja 1000, itu dia baru kembali ke istri pertama itu 3 tahun itu, 3 tahun lebih. Saya pikir-pikir, kan 1000 ini lama-lama, bukan lama-lama ya, bisa-bisa lupa separuh namanya ya. Ya tidak hafal, saya bisa hafal nama istri sampai 1000 itu ya. Istri ke 973 siapa? Itu susah. Tapi tidak, itu hanya dikumpulkan saja. Dikumpulkan saja sebagai simbol kebesaran. Ya, simbol kebesaran. Jadi punya banyak istri. Itulah sebabnya kalau satu raja menaklukkan Raja A, menaklukkan Raja B, maka istri-istrinya diambil. Sebagai bagian dari kebesaran. Itu budaya. Nah karena budaya sehebat itu, maka Tuhan tidak langsung dalam tanda petik kasar dan keras menghukum atau menghadapi mereka. Tapi Tuhan menghajar mereka itu melalui cara lain yang lebih lembut. Caranya adalah menunjukkan bahwa semua yang berpoligami pasti kacau keluarga. Ya, Abraham gara-gara berpoligami. Akibatnya apa? Sudah punya Ismail, ternyata Ishak lahir. Lalu si siapa namanya? Itu Hagar. Bikin ulah lagi dengan Sarah. Sarah usir. Lalu akhirnya Hagar harus jalan. Lalu bawa juga dengan Ismail. Ya kan? Akhirnya turunannya Ismail, Ishak panjang lebar sampai hari ini. Masalah jalan terus ya. Belum lagi Daud punya istri yang banyak. Apa yang terjadi? Anak-anaknya baku bunuh. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan hajaran kepada mereka dengan cara menunjukkan bahwa tidak pernah tentram hidup mereka bahkan keturunannya ketika mereka berpoligami. Nah, tentang penanganan Tuhan yang lebih lembut semacam ini juga terjadi. Sekarang gini, apakah memperbudak orang itu dosa atau tidak? Dosa. Dosa kan? Nah, mengapa Alkitab tidak melarang perbudakan? Tapi malah menyuruh supaya para budak taatlah kepada hamba-Mu, kepada Tuhanmu. Hai Tuhan, kasihilah para budakmu. Karena perbudakan itu sudah membudaya. Ya, perbudakan sudah membudaya menjadi sistem masyarakat. Baik di dalam kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, maupun juga kebudayaan Yahudi. Sehingga alih-alih menyuruh
berhenti perbudakan. Daripada menghantam budaya perbudakan yang sudah begitu kuat, kekristenan masuk secara menyusup dengan ternyata dalam perbudakan banyak tuan-tuan yang menyiksa budak-budaknya. Nah, waktu tuan menjadi Kristen, waktu budak menjadi Kristen, tidak disuruh bubar perbudakan. Tidak bisa budaya waktu itu. Sehingga masuk mewarnai perbudakan dengan kekristenan. Di mana tuan-tuan yang sudah Kristen, perlakukan budakmu dengan baik. Budak-budak yang sudah Kristen, hormatilah tuanmu dan layanilah mereka. Bukan seperti seorang yang melayani manusia, tapi melayani Allah. Nah, tapi pada dasarnya memang perbudakan dilarang oleh firman Tuhan. Dan secara perlahan-lahan pada akhirnya kita lihat perbudakan dihapus. Tapi kekristenan telah mempengaruhi kebudayaan yang waktu itu kental dengan perbudakan. Jadi kira-kira begitu. Jadi bukannya tidak dosa, tetap dosa. Tapi cara Tuhan menghadapi mereka dengan cara yang sedikit lembut terkait dengan kebudayaan pada waktu itu. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan. Dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soru dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soru mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.